Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan saya Trinita, saya dan kedua rekan saya, Grace dan Felicia, akan mempresentasikan hasil equity research kami yang sudah kami lakukan untuk satu emiten, yaitu ADMR. Inilah hal-hal yang akan kami presentasikan pada presentasi kali ini. Kita mulai presentasi ini dengan membahas keadaan ekonomi makro Indonesia dan dunia belakangan ini. Indonesia berhasil tumbuh 5,01% positif di tengah resesi global yang terjadi pada tahun ini. Hal ini disebabkan oleh kesigapan pemerintah untuk mencegah resesi global dengan menambah pengeluaran untuk social safety net. Selain itu, sektor energi juga mengalami kenaikan harga YoY tertinggi yang disebabkan oleh naiknya permintaan dari luar negeri. Ketiga hal ini akan berpengaruh positif terhadap nilai dan harga dari saham emiten ADMR. Akan tetapi, penurunan ekspor dari Cina bisa menjadi ancaman kurangnya permintaan dan produksi batubara ADMR. Sekarang kita beralih ke sisi industri pertambangan batubara. Dari sisi industrinya, harga batubara turun sepanjang triwulan 1. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan permintaan batubara dari India dan Eropa. Penurunan harga gas alam sebagai produk komplementer dari batubara juga berkontribusi dalam penurunan harga batubara. Hal ini menyebabkan pendapatan ADMR sebagai penyedia jasa tambang batubara turun. Lalu, pada saat ini bagaimana potensi penggunaan batubara? Saat ini, potensi penggunaan batubara masih tinggi karena batubara masih menjadi strategi paling ekonomis untuk mengisi daya electric vehicle. Dengan melihat ekspektasi penjualan EV sebesar 38,5 juta dan penggunaan batubara yang sulit dihilangkan, harga saham ADMR bisa diekspektasikan naik beberapa tahun ini. Dengan kondisi makro dan industri yang potensial, apakah ADMR bisa mengambil semua potensi itu? Posisi kompetitif ADMR tinggi dibandingkan pesaingnya karena 1. ADMR menggunakan strategi inovatif yang disebut penambangan terseleksi. 2. ADMR juga melakukan kerjasama yang bisa meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi operasional. Ketiga, ADMR juga selalu meningkatkan target produksi setiap tahun. Berikutnya, kami akan membahas mengenai analisis laporan keuangan PT Adaro Minerals Indonesia. Untuk mempermudah pemahaman dan analisis, kelompok kami telah menyajikan perubahan angka-angka pada laporan keuangan menjadi dalam bentuk persentase sebagai berikut. Yang pertama, kami akan membahas mengenai rasio pertumbuhannya. Pada tahun 2020, PT Adaro Minerals Indonesia mengalami kerugian mencapai lebih dari 28 juta US dollar. Hal ini disebabkan oleh terjadinya pandemi COVID-19. Namun, untungnya pada tahun 2021 terjadi kenaikan harga dan volume batubara yang diperoleh sehingga mencapai keuntungan lebih dari 150 juta US dollar dan terjadi peningkatan profit margin yang positif. Pada tahun 2022, PT Adaro Minerals Indonesia mengalami stabilitas serta berjalannya bisnis sesuai seperti sebelum pada pandemi sehingga walaupun peningkatan penjualan tidak sebesar dari tahun 2021 tetapi aktivitas bisnis telah berjalan dengan normal dan seperti yang dapat dilihat bahwa jumlah aset dapat bertambah, jumlah liabilitas dapat berkurang serta jumlah ekuitas dapat bertambah. Dapat kita lihat juga berarti pada tahun 2022 ini PT Adaro Minerals Indonesia mampu mengenerate income dari tahun-tahun sebelumnya dan mengembangkan bisnisnya dengan menambahkan aset seperti lahan-lahan di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen di PT Adaro Minerals Indonesia ini baik dan PT ini dapat melakukan ekspansi usaha pada tahun 2022. Maka karena adanya rasio pertumbuhan yang positif dari PT Adaro Minerals Indonesia, kita dapat melihat bahwa gross profit margin dan segala profit margin di PT Adaro Minerals Indonesia mengalami peningkatan yang positif. Dan kita dapat melihat bahwa return on asset dan equity dari PT Adaro meningkat dan bertambah positif. Hal ini menunjukkan keuangan dari perseroan yang sehat dan stabil dan menunjukkan aset yang masih lebih besar dibandingkan total liabilitas yang berarti perseroan masih dapat mengenerate income dari aset-aset yang dimilikinya. Dan mungkin sempat rancu dari liabilitasnya lebih besar daripada ekuitasnya ya, tapi itu menunjukkan hal bahwa PT Adaro itu memang sering meminjam untuk dapat membeli dan memiliki menambah aset-aset yang dimilikinya. Jadi ini bukanlah merupakan suatu kerugian, tapi merupakan suatu bentuk model bisnis yang dilakukan baik oleh PT Adaro maupun oleh PT-PT pertambangan lainnya. Maka dengan model bisnis yang demikian dapat kita simpulkan dan bahkan kita lihat juga lebih jelas pada slide ini bahwa liabilitas yang digunakan oleh PT Adaro Minerals Indonesia berjumlah cukup besar tetapi merupakan bagian dari perjalanan bisnis yang ia lakukan. Liabilitas tersebut digunakan untuk membuka tambang baru, biaya untuk provisi pembongkaran, rehabilitasi dan penutupan tambang. Tapi bisa dilihat juga salah satu efek dari model bisnis pertambangan ini juga adalah debt service coverage ratio dan interest coverage ratio yang di bawah angka ideal yaitu 2,5 yang berarti PT Adaro Minerals Indonesia membutuhkan waktu untuk bisa uh,
menghasilkan penghasilan yang cukup untuk bisa mengembalikan liabilitas yang dimiliki. Namun hal ini bukan karena suatu kejelekan, melainkan memang industri pertambangan yang lebih slow movement. Malah pada PT Adaro Minerals Indonesia dapat kita lihat dari rasio likuiditasnya bahwa perseroan memiliki lebih banyak kas dan setara kas dibandingkan dengan piutang usahanya dan ataupun persediaannya. Hal ini menunjukkan kesehatan kondisi keuangan perseroan yang siap membayar kewajiban dan berjaga-jaga jika ada kebutuhan kas mendesak yang terjadi. Berikut ini merupakan penilaian pada ADMR, harga saham yang diambil itu dari tanggal 22 Agustus 2023. Kami merekomendasikan untuk membeli ADMR pada rentang harga 1.195 sampai 1.200 rupiah. Terakhir kali, harga penutupan sebelumnya itu adalah sebesar 1.225. Dan untuk kedepannya, potensi kenaikan secara rata-rata bisa meningkat sebesar 20% lebih atau setara dengan 1.495 rupiah. Lalu, untuk performa dari ADMR itu sendiri memiliki peningkatan yang cukup pesat jika dilihat dari perubahan antara tahun 2021 sampai 2022 dan tahun 2022 sampai bulan Juni 2023. Ini bisa dilihat dari aspek pendapatan, volume produksi, volume penjualan dengan rata-rata tingkat yang cukup tinggi. Pada tahun sebelumnya, ASP atau Average Selling Price meningkat tetapi menurun tahun ini. Nah, meskipun mengalami penurunan, harganya masih tetap tergolong tinggi. Kemudian untuk belanja modal di sini digunakan untuk pembangunan dan infrastruktur terkait ke depannya. Dalam penilaian secara relatif dari aspek EPS, PER, PBV, dan DER, dapat disimpulkan bahwa nilai dan harga ADMR tergolong tinggi. Nah, meski demikian, ADMR tetap bisa memberikan laba dan dividen yang tinggi, yaitu dengan EPS sebesar 60,07. Hal ini mencerminkan kinerja ADMR yang baik dan sehat. Lalu, bagaimana resiko investasi saham ADMR? 1. Pengurangan ekspor dari Cina akan menambah resiko pasar ADMR yang berarti permintaannya akan turun. 2. Penetapan net zero emission akan mengancam sustainabilitas harga saham ADMR yang berarti ADMR harus mencari sumber pendanaan operasional lainnya. Ketiga, penggunaan bahan peledak untuk tambang ADMR bisa menjadi ancaman biaya baru karena bahan itu sudah ditetapkan sebagai limbah berbahaya dan harus diolah oleh penambang. Maka dari penjabaran, penjelasan, analisis laporan keuangan yang telah kami lakukan, kami dapat merekomendasikan Anda untuk melakukan investasi di PT Adaro Minerals Indonesia dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, Adaro Minerals Indonesia merupakan perusahaan yang fokus pada pertambangan batubara metalurgi. Batubara metalurgi ini merupakan bahan dasar dari stainless steel dan baja yang merupakan komoditas yang sangat penting di berbagai industri. Akibatnya juga komoditas ini sangat dicari oleh banyak orang dan bahkan PT Adaro Minerals Indonesia telah melakukan ekspor ke Republik Rakyat China, India dan juga Jepang. Yang kedua adalah Adaro Minerals Indonesia merupakan anak perusahaan dari Adaro Energi Indonesia, yang menunjukkan bahwa Adaro Minerals Indonesia memiliki stabilitas dalam menjalani usahanya, serta track record manajemen yang baik yang dapat kita lihat dari Adaro Energi Indonesia. Yang ketiga adalah perseroan aktif dalam menciptakan peluang baru. Peluang baru yang dimaksud sini dikarenakan kesehatan keuangan yang telah kami jelaskan pada bagian sebelumnya, perseroan mampu menambah aset yang dikabarkan saat ini sedang mengakuisisi tambang litium dan juga memiliki dana untuk melakukan research and development dalam batubara green coal. Yang keempat adalah Adaro Minerals Indonesia ini sering tercatat sebagai top gainer di Bursa Efek Indonesia dan bahkan pernah tercatat sebagai top gainer di Asia. Hal ini disebabkan ADMR mengalami auto reject atas selama beberapa kali yang membuktikan bahwa siapapun yang melakukan investasi di perusahaan ini dapat mendapatkan keuntungan yang besar. Dan yang terakhir, ADMR memiliki lebih dari 55 lahan pertambangan yang disertai dengan manajemen yang baik, yang terbukti dengan selain dapat mempertahankan 55 lahan ini, tapi juga dapat terus men-generate income dari lahan tersebut dan bahkan bisa menambah lahan-lahan baru lainnya. Sehingga kami dapat menyimpulkan bahwa PT Adaro Minerals ini memiliki manajemen yang baik, beserta keuangan yang baik, sehingga kami sangat merekomendasikan untuk berinvestasi di perusahaan ini. Lalu, ini untuk tata kelola perusahaan yang terdiri dari rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Begitu juga ada peran kewajiban lainnya yang dijabarkan dari diagram tersebut. Saat ini, Presiden Komisaris di PT Adaro Minerals Indonesia adalah Garibaldi Thohir. Lalu berikut ini anggota dari perusahaan ADMR. Untuk analisis ESG itu sendiri, penerapannya dapat dijabarkan melalui konsep Adaro menyarankan perubahan yang dimana hal ini dibagi menjadi 5 aspek seperti gambar diagram di bawah, yaitu adanya keterlibatan langsung terhadap edukasi, ekonomi, kesehatan, budaya, dan lingkungan. Selain itu, PT Adaro Minerals Indonesia itu sendiri juga pernah mendapatkan penghargaan melalui anak-anak perusahaannya, seperti adanya sertifikasi pengelolaan lingkungan yang diberikan oleh British Standard Institution Indonesia dan juga penghargaan Pratama dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai pemegang PKP 2B dan IUPK.
Sekian dari presentasi kami. Marilah investasi ADMR demi keberlanjutan pertambangan dan energi di Indonesia.